Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pagi ini kita sudah bisa berhadir di lapangan kita ini untuk melaksanakan apel pagi sekaligus gelar karya proyek pembuatan profil pelajar Pancasila yang ketiga. Gelar karya ini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Hari ini di depan kamu semua sudah digelar karya-karya yang sudah dilakukan proses selama 129 JP. Jadi ada kelas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, dan 10.8 nanti akan mempresentasikan produk-produk unggulannya masing-masing. Setiap kelompok nanti, setiap kelas nanti diberi waktu 10 menit. 10 menit itu maksimal untuk mempresentasikan. Dan nanti di akhir akan kita buat tanya jawabnya. Ya, tanya jawab untuk kegiatan ini. Jadi hari ini seperti informasi dari para koordinator, ada Bu Aisyah, Ibu Enda, Ibu Leni, dan Ibu Natalia, bahwa yang akan menjadi subtema adalah ketahanan pangan dan sampah. Gaya hidup berkelanjutan kita buka secara resmi. Di sini kami akan menjelaskan cara pembuatan pupuk organik cair dari yang berbahankan dari kulit bawang merah dan air cucian beras. Perkenalkan, nama saya Daniel Senturi. Nama saya Ali Johannes Mangguru. Nama saya Andrea Gambio Sembolo. Nama saya Daniel Senturi. Oke, ikuti cara-cara kami membuat pupuk organik tersebut. Langkah pertama, tuang air beras secukupnya. Langkah kedua, tuang kulit bawang merah ke dalam cucian air beras. Jangan banyak-banyak nih, nanti buka. Nanti kan nomor ini. Enggak banyak ngapain. Langkah ketiga, kita aduk dengan rata. Kita fermentasikan selama 2 hari. Dan inilah hasilnya setelah 2 hari. Bisa kita pakai untuk tanaman. 1 botol ini bisa untuk 1 tanaman. Tuanglah 1 botol ini ke dalam tanaman tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lanjut ke 10.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 10.3 akan mempresentasikan kerajinan dari apa Bang Selamat? Dari bahan plastik. Kenapa dari bahan plastik? Karena di Indonesia umumnya banyak sampah plastik. Ya betul. Kita boleh membuang mantan sembarangan, tapi sampah jangan.
Jadi makanya kita menggunakan bahan plastik yang berbentuk bunga. Bang Slamet gini-gini orangnya tapi jago buat bunga. Ya kawan, betul sekali kawan. Coba Bang Slamet, saya meminta gimana cara-cara yang pertama Abang Slamet bisa terpikir buat bunga ini? Yang paling pertama jelas sedotan plastiknya. Makanya tinggal ikutin aja di YouTube. Bang Slamet pilih bunga ini juga dia karena teringat sama mantannya. Dulu masih bunga jadi nggak jadi. Jadi pas ada cewek pilih ini dia buat bunga lah. Rupanya pun cewek udah nggak ada ya Bang Slamet. Jadi kami memilih bahan plastik ini karena banyak kesehatan. Satu, supaya mengurangi limbah yang ada di Indonesia, terutama di Semanju. Semanju tahu lah sedikit-sedikit bakso plastik, apa-apa plastik. Makanya kami menggunakan untuk buat bunga, karena bermanfaat ya. Jadi gitulah. Yang nggak dapat, apalagi kata-kata Bang Slamet aku. Dijelaskan kawan, jangan bukan sama sembarangan, karena itu dapat merusak lingkungan, betul. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah untuk 10-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari 10-2. Pertama, perkenalkan diri dulu lah ya, berkenal kita. Saya Adinda Ramadhani. Saya Debbie Natasha. Saya Siva Nuraini. Saya Tiur Madina Bayar Sinaga. Oke, Mbak Sinaga. Di sini pertama-tama bahan-bahannya dulu. Di sini ada wadah untuk pupuk kita ya. Yang kedua ada nasi basi. Ini utama sekali. Yang kedua ada gula putih, tapi kalian juga bisa pakai gula merah sih. Oke, ya kawan. Pertama, masukkan nasi basinya ke wadah. Kita masukin air, nggak usah banyak. Diremes ya, atau dihancurkan lah sampai lunak. Sambil kayak gini kita ngeluarin gula. Diaduk sampai larut gulanya, terus nasinya sampai hancur. Ini kalian pakai masker wajib, karena bau. Ya. Masukkan gula, diaduk ya. Dalam masker. Kita skip aja lah ya. Terus kita ambil plastik buat nutup biar baunya nggak menyebar. Kedap udara. Kurang lebih segini. Terus ini hasil produknya. Udah kami diamkan selama seminggu lebih lah itu. Cara penggunaannya ya, tuang ke wadah, tambahkan air sedikit biar nggak panas bunganya. Kemudian disiramkan di
Nah, kurang lebih segini udah jadi nih. Oke, sekian dari kami. 10 doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nigel Notisha. Saya Finka Muzarina Siregar. Kami berdua merupakan perwakilan dari kelas 10-8. Nah, saya di sini akan mempresentasikan materi kelima kita yang berjudul Gaya Hidup Berkelanjutan, di mana materi ini mengajarkan kita untuk menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Di sini saya akan memperlihatkan hasil produk 10-8, yaitu pupuk yang terbuat dari cangkang kue telur. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara membuat produk itu. Nah, yang pertama-tama, kalian harus mencari cangkang yang masih layak pakai. Yang kedua, kalian harus mencuci bersih. Yang ketiga, kalian bisa mengeringkannya di bawah sinar matahari maupun menggunakan microwave. Dan yang tahap terakhir adalah, yaitu ini, penghalusan. Bisa dimulai, Kak? Kalian bisa menghaluskannya sampai teksturnya bisa siap dijadikan pupuk. Tekstur ini sudah bisa dapat digunakan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-1. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan Syakonto. Saya dari Sariya Wistara. Saya langsung juga. Saya Muhammad Adrian. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dimaksud dengan sampah. Sampah adalah barang sisa pakai dari masyarakat atau manusia dari kehidupan sehari-hari masyarakat itu sendiri. Seperti plastik, bahkan sampah makanan, bahkan kulit dari buah-buahan. Jadi di sini teman saya akan menjelaskan apa saja jenis sampah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah. Mungkin pada umumnya kita mengetahui bahwa jenis sampah itu cuma ada 2. Tapi ternyata sampah memiliki 5 jenis. Yaitu yang pertama ada sampah organik. Sampah organik ialah sampah yang mudah terurai secara alami. Contohnya seperti sisa makanan, sisa buah-buahan, daun-daunan, dan lain sebagainya. Kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik ialah sampah yang sulit atau susah terurai. Contohnya seperti plastik, kaleng, botol, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sampah B3. Apa itu sampah B3? Sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun ialah limbah yang mengandung zat kimia. Contohnya seperti baterai bekas, oli bekas, dan lain sebagainya. Keempat, sampah kertas. Sampah kertas ialah sampah yang sifatnya sama seperti sampah anorganik karena sangat sulit diuraikan dan memerlukan waktu yang lama untuk terurai. Contohnya seperti buku, karton, potongan kertas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kelima ada sampah residu. Sampah residu ialah jenis sampah yang sangat sulit untuk didaur ulang. Contohnya seperti popok bekas, pembalut bekas, puntung rokok, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, masih banyak rakyat Indonesia yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh saja membuang sampah di laut. Pada tahun 2021, 67 ton sampah ditemukan di daratan dan 56,3 ton sampah ditemukan di lautan pada tahun 2021 per bulannya. Nah, jadi sampah itu sangat berbahaya bagi lingkungan kita maupun makhluk hidup. Contohnya saja ikan-ikan dan penyu yang tertarik ke pinggir pantai karena sisa sampah plastik yang susah diurai, bisa sampai puluhan tahun atau lebih. Selanjutnya, kami sudah buat kerajinan-kerajinan dari plastik dan dari kertas, itu yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Adrian.
Nah, ini adalah hasil dari daur ulang kelas 11. Banyak sekali barang yang kami buat di sini. Pertama ada hiasan berbahan kertas. Ya itu. Banyak sekali barang-barang yang kami lakukan, yang kami buat dari daur ulang. Sini ada bunga yang terbuat dari bahan kertas. Ini juga ada tabungan nih buat kakak-kakak yang pengen beli HP baru, buat abang-abang yang pengen beli Aerox daripada pintu, mending kan tabung dulu. Ini ada juga mainan nih buat kalian yang punya adik, daripada adik yang minta Ninja 1000 cc, mending ini buat adik-adik. Nah, buat ini ya, yang punya cewek punya beli tas ya kan, gak ada duit, nah beli buat ini aja, beli Gior lagi mahal. Nah, di sini juga ada kuku-kuku yang kami buat. Ada yang terbuat dari kulit kangkang telur, buat dari kulit bawang. Buka lah. Dari kulit bawang juga. Banyak sekali manfaat dari sampah ini. Jadi ini semua tergantung dengan mindset ya adik-adik. Bahan-bahan atau karya yang kami buat dari 10.1, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-5 akan mempresentasikan hasil karya kami dari tema D5 kita yang bertema gaya hidup berkelanjutan. Di tema ini kami memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat produk-produk yang lebih bermanfaat. Contohnya seperti ada boneka Dago. Geser Ini ada sendal yang terbuat dari pipet. Dan ini ada paving block produk unggulan kami. Dan itu ada kaca yang terbuat dari lidi-lidi bekas. Ada gantungan jilbab, tempat sampah, dan ada beberapa pupuk yang kami buat dari limbah-limbah buahan. Dan di sini kami akan mempresentasikan cara pembuatan produk unggulan kami, yaitu paving block. Cara pertama, bahan-bahannya dulu. ya, bahan-bahannya ada plastik, pasir, dan oli. Yang pertama leleskan plastiknya Di depan kompornya, Bang. Fungsinya ini kenapa harus pakai kayak gini? Anggap saja ini plastiknya sudah meleleh, lalu setelah itu kita masukkan pasirnya. Fungsi dari ininya. Fungsi dari pipa ini agar asapnya tidak menyebar kemana-mana karena itu bisa membuat sesak nafas. Tersedot di sini. Sampai ada melelehnya apa? Anggap ini plastiknya sudah meleleh, lalu masukkan pasir ke dalam adonan itu. Belum sampai meleleh dulu, agak sedikit meleleh dulu. Itu ibarat dulu meleleh. Kacaukan, Bang. Langkah berikutnya. Diaduk sampai semuanya tercampur dan meleleh dengan sempurna. Saya pegang dulu panas. Udah lanjut. Setelah itu angkat dan masukkan olinya ke dalam adonan yang tadi. Dikit aja, cuci aja. Rasanya sudah jadi. Diaduk lagi. Lalu dimasukkan ini ke dalam cetakannya dan ditunggu selama 10 menit. Itu acak-acaknya udah jadi. Dan ini hasil dari produk unggulan di kelas 10-5. Bahannya tadi. Ulangi kata-kata itu. Bahannya dari plastik, ada pasir dan oli. Bayangkan jika kita merasakan bahayanya sampah plastik dan kita bisa memanfaatkannya menjadi bahan-bahan yang berguna, maka bumi ini tidak akan terjadi bencana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, kumpulin plastik, lalu buat batako ya, paving block dari Satu-satu hari. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan berulang satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ramadhani. Ingin memperkenalkan karya kami. Ini ada pestisida dari kulit bawang, dan ini ada pupuk cair dari kulit pisang. Di sini ada kompos dari bahan organik, dan di sini ada
bahan bekas karton, dan saya sangat tertarik dengan ini. Melihatnya saja saya sangat terketok. Bagaimana cara membuatnya? Ya, yang seperti kita tahu ini adalah clay yang terbuat dari bahan kertas. Dari bahan kertas ya? Saya baru tahu dia bisa dibuat dari bahan kertas. Setahu saya dia terbuat dari tepung. Ya, clay juga bisa membuat dari tepung, tapi supaya kita menghemat biaya, kita juga bisa membuat dari bahan kertas. Cara pembuatannya, ialah kita menggunakan kertas yang ada di kelas ataupun buku-buku yang bisa. Setelah itu kita potong-potong, kita rendam selama 2 jam. Setelah itu kita saring, setelah disaring kita blender lagi. Setelah blender lalu kita campur dengan lempos, lalu kita tempelkan di papan. Setelah di papan, tunggu sampai kering, lalu kita cat aja sesuai keinginan. Wah, begitu ya, informasi yang sangat bagus ya dari Alwin. Sekian dari presentasi kami, kelas 10-6. Ini informasi yang cukup bagus untuk mengurangi limbah plastik atau limbah kertas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lihat aja. Jadi pihak kelompok membuat yang sama atau berbeda? Berbeda-beda. Oh, berbeda-beda. Tiap kelompok menghasilkan produk yang berbeda. Berapa lama proses pembuatannya ini semua? Berapa lama belajar dari ini? 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat 10. Nah, kita ke kelompok terakhir yaitu 10-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10-7 akan mempresentasikan tentang beternak ulat karton. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya dari saya akan bermanja. Saya Putri Azani. Saya dari Azani. Nah, jadi maksud dan tujuan kami berdiri di sini ingin mempresentasikan dan menunjukkan hasil kerja kami, yaitu bagaimana cara beternak ulat karton yang baik dan simpel tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita mulai yuk. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita siapkan yaitu alat dan bahannya. Di sini kami sudah mempunyai sisa limbah dari buah dan ampas kelapa. Berhubung di sini kami tidak ada bibitnya, jadi kita lakukan metode dengan cara memancing, yaitu campur sisa ampas kelapa dan sisa limbah buah dan masukkan ke dalam tempatnya. Lalu tutup dengan plastik transparan dan letakkan di tempat yang tidak langsung kena sinar matahari atau tidak kena hujan, dan jauhkan dari hewan-hewan lain. Setelah 3 hari atau seminggu kita lihat, nanti di situ sudah banyak ulat-ulat yang akan bermunculan. Sini kami akan menunjukkan hasil kerja kami. Ada apa yang buatnya? Ulat mampus itu biasanya untuk memakan burung, Makan burung. atau ikan. Dan unggas-unggas lainnya. Sekian hasil presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita beri tepuk tangan kepada 10-7 ya. Kumpulannya ulat nugget ya. Setahu saya ini juga punya daya jual yang bagus. Kalau nanti mau diusahakan, mau jadi pengusaha ulat nugget bisa, ya kan? Jadi yang dipraktikkan hari itu bisa bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Bapak Ibu koordinator, silakan berfoto bersama 10-7 kumpul di sini. Baik, ini di depan saya ada 2 koordinator untuk kegiatan P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Bisa diceritakan Ibu apa yang dilakukan, kemudian bagaimana hasil yang sudah diperoleh oleh anak-anak kita? Kami sangat bersyukur atas waktu yang diberikan, yaitu terkhusus dalam pelajaran P5 bertemakan
gaya hidup berkelanjutan, di mana anak-anak sangat termotivasi dan sangat semangat di dalam proyek ini karena mereka menyadari bahwa betapa pelajaran ini, tema ini membuat anak-anak menjadi lebih kreatif. Mereka menyadari bahwa sampah atau bekas makanan yang mereka konsumsi selama ini ternyata sangat berdaya jual untuk di kehidupan mereka sehari-hari. Tidak hanya itu, mereka sekarang menyadari betapa mereka harus bagaimana menjadi manusia yang menciptakan ramah lingkungan sehingga mereka bisa mendaur ulang setiap bekas-bekas makanan yang mereka konsumsi. Nah, di sekitar kita sudah banyak dan beberapa dari antara anak-anak kita juga sudah tadi bagaimana mereka dengan baiknya mempresentasikan hasil daripada proses belajar mereka di P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Baik, ini Madam Endang ya, juga koordinator. Madam, kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka, bagaimana tanggapan Madam tentang ini? Silakan. Ya, terima kasih Bunda buat kesempatannya. Jika dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka, pelaksanaan proyek P5 ini benar-benar sangat membantu membentuk karakter mereka menjadi pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Mereka melalui proses yang panjang ini, dalam 1 tahun kita punya 3 proyek, ini proyek terakhir, mereka dibantu membentuk karakternya menjadi anak-anak yang bekerja keras, berpikir kritis, kreatif, dan juga mereka mau bergotong royong, dan juga mereka gimana ya Bu bilangnya, lebih peduli dengan sesamanya, lebih peduli dengan lingkungannya. Jadi memang proyek P5 ini benar-benar jika dijalankan dengan sesungguhnya sangat bermanfaat untuk memperbaiki atau paling tidak membentuk karakter baik anak-anak ini. Jadi kalau menurut saya program seperti ini memang sebaiknya dilanjutkan saja Bun, karena banyak manfaat positifnya. Ya, itu tadi tanggapan dari koordinator P5 yang ada di SMA Negeri 7. Semangat ibu-ibu, semoga apa yang dilakukan juga jadi amal kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah menggelar karya 3 kali. Bagaimana perasaan kalian yang kalian rasain? Ya, saya sebagai murid kelas 10-3 mengucapkan pelajaran P5 membantu anak murid supaya lebih menunjukkan kreativitas, prestasinya dalam bidangnya masing-masing, lebih terbuka di dalam luar kelas. Jadi anak-anak Semanju khususnya kelas 10 lebih leluasa di luar kelas, melakukan aktivitasnya masing-masing, tidak tekun untuk belajar, tidak gampang bosan. Mungkin anak-anak Semanju lebih prestasinya lebih mungkin ditingkatkan karena adanya P5 ini. Saya mewakili dari kelas 10 rasanya kami sangat berterima kasih karena telah diajarkan membuat kerajinan yang sebelumnya belum pernah kami pikirkan. Ya, seperti yang pertama kami tuh pernah buat dari kulit limbah lidi sawit kalau nggak salah. Itu kami pikir cuma bisa buat sapu lidi aja, ternyata itu juga bisa membuat kerajinan tempat wadah buah terus itu apa tempat pensil gitu. Kami kayak belajarnya tuh sambil senang-senang gitu. Kadang kami di luar wawancara itu kan bisa buat percaya diri kami lebih gitu. Saya mewakili kelas 5. Perasaan saya setelah belajar P5 ini sebenarnya sih rasanya capek, tapi karena dibagi kelompok gitu jadi kayak lebih seru belajarnya dan bisa banyak belajar hal baru. Setelah itu, setelah rasa capek itu terbayarkan gitu setelah gelar karya dengan hasil-hasil kerja kami selama ini. Saya mewakili kelas 10-4. Perasaan saya belajar P5 ini sungguh sangat senang dan gembira karena saya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak dan pengalaman yang lebih indah dari SMA 7 ini. Terima kasih untuk guru-guru dan kepala sekolah membuat pelajaran P5 ini. Ya. Kepala 2. Mantap kali, Pak.
Ngomong. Yes.